Baik, kita kembali kupas bagaimana kemudian kontestasi Pilgub di Tanah Pasundan. Mas Ciko, ini kalau kita lihat perjalanan PDIP di Jawa Barat ini cukup dramatis loh. Daftarnya last minute, sempat ada nama Anies Baswedan di situ. Tapi kemudian yang didaftarkan di hari terakhir, di waktu-waktu terakhir ini nama-nama yang cukup memberikan kejutan untuk masyarakat. Walaupun tadi Mas Ciko menyampaikan enggak lah, ini sudah dipersiapkan. Gimana tuh Mas Ciko? Ya memang udah dipersiapkan, maksudnya dipersiapkan dari sekian banyak nama ya, ada nama-nama Kang JJ dan Mas Ronald selalu juga disebut-sebut di beberapa bulan terakhir, masuk dengan nama Kang Ono dan juga Mbak Rike maupun termasuk Bu Susi dari pihak luar misalnya, dan juga Kang Teten misalnya yang juga pernah maju dari Jawa Barat didukung oleh kami. Tapi tadi saya ingin mengomentari sedikit oleh Prof. Ibnu tadi yang dia sampaikan. Bukannya kami tidak mendengarkan suara arus bawah atau suara masyarakat. Tentunya yang tadi saya sampaikan terkait dalam tanda kutip ya, dewa-dewa itu. Nah, dewa-dewa ini dewa-dewa di senior-senior partai kami tentunya ketika mereka rapat, mereka membawa pertimbangan-pertimbangan dari variabel-variabel yang termasuk di dalamnya adalah hasil survei tentu. Tapi itu tidak yang utama. Mengapa juga kalau enggak kan artinya kita suruh lembaga survei aja jadi pengurus partai, kan nggak gitu. Nah, tentunya tinggi-tinggi parpol kami yang berada di kepengurusan juga punya pertimbangan-pertimbangan lain terkait dengan elektabilitas, akseptabilitas, tapi juga terkait dengan mungkin resistensi dan lain-lain. Jadi sekalipun kita membaca hasil survei, kita tidak bisa juga membaca hasil survei terkait dengan hanya elektabilitas dan popularitasnya saja. Ada di sana kira-kira apa yang disukai oleh masyarakat di daerah ini, apa yang tidak disukai, apa juga yang menjadi resistensi. Tokoh yang elektabilitasnya tinggi bisa juga mendapatkan penolakan yang tinggi juga gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu. Tapi yang utama tentunya bagi partai politik, nah saya juga yakin ini akan diamini oleh Mas Khalid. Yang utama adalah mendengarkan suara arus bawah dari pemilih partai politik kita, itu juga yang utama. Baru kita mendengarkan suara secara umum, karena tentunya kita tahu para pemilih juga memimpikan aspirasi dan meyakini bahwa partai kami tentunya mempunyai kader-kader yang mumpuni dan bisa maju untuk kontestasi. Itu juga saya rasa kenapa akhirnya Partai Keadilan Sejahtera tentunya mengajukan kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi di Pak Suswono maupun Ahmad Saiku. Begitu juga kami. Itu kami Mas Pramono Anung misalnya DKI Jakarta walaupun elektabilitasnya belum terlalu kelihatan, tapi ada Bang Rano nanti akan membantu untuk menaikkan itu semua karena bisa diterima oleh semua kalangan di DKI. Tapi Mas Pram ini kalau dilihat dari rekam jejak, pengalaman, kompetensi, saya rasa nggak kurang-kurang. Bahkan levelnya mungkin di atas rata-rata politisi yang ada di Indonesia, 4 kali menjadi anggota DPR, pimpinan Dewan, sekretaris kabinet, dan juga kalau di internal partai telah teruji sebagai sekjen, wakil sekjen, dan inilah yang memang menjadi potret dari PDI Perjuangan dan mengajukan kader-kader yang memang sudah dipersiapkan oleh partai untuk menjadi pimpinan-pimpinan di daerah-daerah maupun pemerintahan lain. Jadi pada prinsipnya kalau dibilang kejutan, ya memang harus kerja keras kalau kita bicara soal elektabilitas. Tetapi tentunya mesin politik yang masih cukup panas setelah pileg dan pilpres yang tidak lama lalu, tentunya ini akan lebih memudahkan. Dan kalau kita start sekarang, saya rasa semua punya kesempatan. Saya meyakini Jawa Barat akan menjadi ajang pertarungan yang seru, ajang pertarungan yang kondusif tentunya kita harapkan. Dan gagasan-gagasan yang akan dikedepankan, dan saya ucapkan selamat lah untuk Bang Huda, Mas Khalid, selamat bertarung dan kita lihat nanti siapa yang terbaik. Selamat bertarung semuanya ya Bang Huda. Kalau itu kan tadi alasan dari PDIP. Nah kalau pertimbangan dari PKB sendiri, apa sih variabel yang paling kuat sehingga memunculkan pasangan ini, nama ini di Pilgub Jawa Barat? Bang Huda? Ya, kita tahu persis Jawa Barat itu dari pilkada ke pilkada itu saya nggak tahu ya, mungkin lebih tepatnya istilah kami anomali. Jadi ada partisipasi spontan dari masyarakat Jawa Barat yang memang betul-betul tidak terduga. Nah itu yang terjadi dari pilkada ke pilkada yang terjadi di Jawa Barat. Karena itu pula lah kami meyakini
peristiwa itu juga akan terjadi lagi di Jawa Barat. Spontanitas perubahan swing voters di Jawa Barat terkait dengan pilkada itu akan terjadi juga dalam pilkada tahun ini. Nah, terkait dengan pilihan PKB internal sekaligus kami ingin, ini baru pertama kalinya PKB bisa berkompetisi mengusung kader sendiri, dan dengan modal 11,7%, kita akan tawarkan berbagai program yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di Jawa Barat. Nah, faktor yang lain, Mbak, pilkada tahun ini betul-betul pada titik 0 kilometer. Jadi tidak ada figur yang dominan secara elektabilitas ketika Kang Ridwan Kamil pindah di DKI Jakarta. Artinya keempat-empatnya punya potensi dan punya peluang yang sama untuk memenangkan kompetisi pilkada di Jawa Barat. Dan PKB mengambil pilihan untuk mengusung 2 kader sendiri sebagai bagian dari ikhtiar untuk memastikan bahwa aspirasi spontan perubahan swing voters di Jawa Barat yang cukup tinggi semoga bisa ditanggung keuntungannya oleh pasangan yang didorong oleh PKB. Oke, baik Bang Khalid, itu termasukkah juga yang dibaca oleh PKS, termasuk kan ini apa nggak khawatir kemarin ada efek Anies yang di Jakarta sempat rame, kemudian ternyata di Jawa Barat juga tidak jadi maju, tidak ada kekhawatiran tentang hal itu, atau ini PKS sudah sangat percaya diri lah mengusung presidennya sendiri, kemudian didampingi oleh Ilham Habibie di situ bersama dengan Nasdem dan juga P3. Jadi kita sangat bersyukur ya, bersyukur artinya pasangan yang kita ajukan ini tadi disampaikan ada 3 partai yang mendukung. Dan ini merepresentasikan masing-masing konstituen yang berbeda-beda. PKS misal, PKS ini peringkat kedua atau ketiga di Jawa Barat dan merepresentasikan seringkali di daerah-daerah perkotaan, ya muslim-muslim di perkotaan. Dan kalau kita lihat Nasdem juga sama di perkotaan, tapi kalau P3 ini muslim yang di di pedesaan. Jadi ini perpaduan dari 3 partai politik ini saya pikir menjadi sebuah kerja kolektif yang harmoni dan cocok untuk mengusung pasangan asih ini. Dan kalau kita lihat memang dari awal Partai Keadilan Sejahtera, karena kita pernah memiliki historis, pernah memimpin 10 tahun di Jawa Barat, aspirasi warga Jawa Barat dan terutama para pemilih di PKS untuk berkontestasi di Jawa Barat sangat besar sekali. Ya. Lepas dari apa yang terjadi di Jakarta, memang sejak dari awal aspirasi arus bawah masyarakat agar yuk PKS maju lagi seperti dulu di zaman Kang Aher. Kita pernah menang 2 kali dan kita pastikan untuk di pilkada kali ini kita ingin maju dan bisa memenangkan kembali. Inilah yang ingin kita sambut, ya, kepercayaan begitu besar dari warga Jawa Barat, dan kami ingin merealisasikan itu. Dan di sini Nasdem bergabung, P3 bergabung, dan saya pikir dengan poros yang 4 jumlahnya ini, Prof, ini sangat bagus sekali gitu ya. Masing-masing partai politik mengusung kandidatnya dan kader-kadernya, sehingga manifestasi nilai-nilai perjuangan dari partai politik pengusungnya akan terlihat nanti apa gagasan dari masing-masing paslon itu berdasarkan ya partai-partai politik yang mengusungnya. Sehingga inilah nanti akan disuguhkan menu yang sangat nikmat lah di warga Jawa Barat. Masing-masing kandidat akan menunjukkan rekam jejak kepemimpinannya, menunjukkan gagasannya, adu kebijakannya, sehingga nanti masyarakat Jawa Barat akan mendapatkan pilihan yang lebih beragam dan lebih bervariasi di situ. Dan saya pikir ini adalah peluang juga ya buat bagaimana demokrasi disuguhkan dengan sebaik-baiknya. Artinya tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Prof. Ibnu, ini yang dominan keputusan dari para penguasa partai politiknya, atau masih kok suara publik atau survei dari lembaga-lembaga politik juga menjadi pertimbangan, karena langsung presidennya loh yang turun. Jadi kalau kita melihat bagaimana proses pencalonan ya, itu elektabilitas, popularitas itu salah satu indikator yang kita pakai. Yang dominan? Cuma yang kalau kita melihat bagaimana proses kepemimpinan, tugas penting partai politik adalah dia melahirkan kepemimpinan publik, baik di level lokal maupun di level nasional. Nah, seringkali kan orang mengkritik nih, partai seringkali, misal nih,
shortcutnya mengambil calon yang populer walaupun bukan kader partai misal. Populer diambil, nanti pindah lagi partainya dan sebagainya. Kan itu secara kaderisasi, party ID, value dari masing-masing perjuangan partai itu tidak terwujud. Nah disinilah pentingnya kita partai politik mengusung kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi. Oke, baik. Prof. Ibnu, tadi tuh sempat dijawab juga oleh Bang Huda kan, kenapa kok kemudian Jawa Barat ini nampaknya menjadi perhatian cukup kuat, apakah epicentrumnya bergeser gitu dari Jakarta ke Jawa Barat, kembali ke titik nol katanya Prof. Ibnu karena Pak Ridwan Kamilnya sudah geser ke Jakarta. Gimana Prof? Begini, tentu saya pun kan tinggal di Depok nih ya, berarti KTP-nya juga Jawa Barat akan mencoblos ya kan? Sama-sama. Sama-sama ya. Jadi maksud saya begini, berarti kami sebagai calon pemilih di Jawa Barat itu banyak pilihan ya. Cuma ada satu hal ini, Bang Khalid, yang saya mau sampaikan, karakter orang Sunda dalam menentukan suatu keputusan atau istilah, mudah Mbak Ken juga pernah baca, ada istilah yang namanya kumaha engke. Kumaha engke itu artinya gimana nanti aja deh, bukan engke kumaha, apa jadinya kalau begitu nanti gitu. Jadi ada engke kumaha, ada kumaha engke. Jadi dengan banyaknya calon ini, orang Jawa Barat rata-rata kan ini pemilih bukan hanya di perkotaan, tapi juga sampai ke pelosok kan. Daerah pesisir iya, lama-lama orang berpikir dengan banyak calon ini kumaha engke wae lah gitu. Gimana nanti aja deh gitu kan. Karena itu kan mencerminkan di tengah biasanya di tengah banyaknya pilihan, di tengah banyak alternatif, bahasa lainnya di tengah kebingungan. Biasanya orang gitu di budaya Sunda kumangke wae lah gitu. Nanti gimana nanti aja gitu. Tapi akhirnya apa yang nanti membuat masyarakat Jawa Barat ini kan harus menentukan pilihan nanti ya Prof ya, memberikan suara begitu. Sambil begitu dia akan rileks, pikir terus sampai pada akhirnya memutuskan sendiri dirinya memutuskan nanti pada saatnya. Tapi dalam menghadapi turbulensi politik seperti ini, katakanlah begitu, biasanya yang berlaku di kalangan bawah begitu umumnya kumangke wae lah gitu. Oke. Tapi menarik juga apa yang kemudian harus dilakukan oleh para paslon ini ya untuk menarik minat dari masyarakat Jawa Barat. Tapi ditahan dulu Prof. Dijawabnya usai jeda ini karena tips ya kaitannya nih untuk para paslon yang akan bertarung di Tanah Pasundan. Konsultasi gratis. Oke, sesaat lagi pemirsa konsultasinya dibuka untuk para parpol politik. Kami juga akan kembali hadir untuk Anda.